Hari dan yang lainnya tiba-tiba kini berada di tengah pasar dinasti Joseon. Mereka terlihat kebingungan. Suasana pasar yang saat itu sedang ramai. Mereka kemudian didatangi dua orang laki-laki yang menawarkan dagangannya. Hari menolak, namun perut Duri tiba-tiba terdengar berbunyi karena lapar. Para pedagang ini berebut pelanggan ya guys. Pedagang lainnya juga mendekati Hari dan menawarkan dagangan mereka. Seseorang terlihat sedang menarik gerobaknya. Tanpa sengaja, pria tersebut tak sengaja menabrak seorang pria yang mengenakan topeng dan juga caping. Semua orang rupanya takut pada sosok bertopeng tersebut, sehingga orang-orang berlarian. Hari nampak heran melihat kejadian itu. Banyaknya orang-orang yang sibuk berlarian, membuat Hari terpisah dari teman-temannya. Suasana pasar berubah menjadi sepi. Seseorang yang terjatuh nampak dihampiri oleh sosok bertopeng itu. Kang Lim kemudian datang dan melindungi laki-laki itu. Ketika Kang Lim hendak mengambil pedang untuk melawan laki-laki bertopeng, Kang Lim sangat terkejut karena pedangnya tak ada. Dan akhirnya Kang Lim mendapatkan serangan dari sosok bertopeng itu. Kang Lim kemudian melihat sebuah kayu dan memakainya untuk dijadikan pedang. Pertarungan tersebut disaksikan banyak orang. Rupanya Hari berada di belakang kerumunan orang-orang. Sementara itu, ketua prajurit yang bernama Juwon dan para prajurit telah tiba di tempat tersebut. Sang ketua bertanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Salah seorang prajurit kemudian menjawab mungkin sedang ada keributan. Di sela-sela prajurit ada sosok Dami. Dami melihat Hari dan mengira bahwa Hari adalah Putri Won. Dami pun berlari menghampiri Hari dan memeluk Hari. Dami berkata jika dia sangat senang karena dapat menemukan Putri Won. Sang pemimpin prajurit langsung memerintahkan para prajurit agar melindungi Putri Won. Hari yang tak tahu apa-apa merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Dami mengajak Hari pergi. Juwon melihat pertarungan antara Kang Lim dan laki-laki bertopeng. Namun Juwon pergi begitu saja. Sementara itu Kang Lim masih bertarung dengan sosok bertopeng. Dia berhasil mengalahkan laki-laki itu. Dan laki-laki tersebut akhirnya kabur. Duri kemudian menghampiri Kang Lim dan menanyakan keadaannya. Kang Lim terlihat melihat sekeliling dan mencari keberadaan Hari. Namun, Hari tak terlihat di tempat tersebut. Sesaat kemudian, orang-orang menghampiri Kang Lim dan juga Duri. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih pada Kang Lim karena telah menolong mereka dari laki-laki bertopeng. Sementara itu, Hari yang dibawa oleh Dami telah sampai di istana. Para pelayan nampak menyambut Hari dengan hormat. Juwon yang berjalan di depan Hari berkata jika dia menunggu Putri datang. Dia juga berkata jika saat itu Putri sedang bersama Dami, namun tiba-tiba dibawa oleh makhluk. Mereka kemudian tiba di tempat raja. Juwon berkata jika dia akan menyampaikan sesuatu pada raja. Dan raja pun mempersilahkan Juwon untuk masuk. Di dalam istana, rupanya banyak anggota kerajaan. Sang penasehat kerajaan bertanya pada Juwon, apakah ada perang lagi Juwon? Juwon yang tak merespon sama sekali pertanyaan dari penasehat kerajaan. Juwon justru langsung berkata pada raja jika Putri Won telah ditemukan. Sang raja dan semua orang sangat terkejut mendengar kabar itu. Hari kemudian dipersilahkan masuk dan sang raja menghampiri Hari. Sang raja langsung mengira Hari adalah Putri Won. Hari sebenarnya akan jujur jika dia bukanlah Putri Won. Namun ketika melihat sang raja menangis, Hari kemudian mengurungkan niatnya itu. Sang raja bersyukur putrinya telah pulang. Dan sang raja bertanya, apakah kau terluka? Namun Hari tak mampu untuk menjawabnya. Sang raja kemudian memerintahkan orang-orang untuk keluar dari ruangan itu. Raja meminta maaf dan merasa menyesal karena membiarkan makhluk itu membawanya. Hari bertanya makhluk apa yang ayah maksud. Sang raja kemudian menjawab agar putrinya berjaga-jaga dan berhati-hati karena makhluk itu akan kembali. Setelah itu Dami mengajak Hari mengobrol dan menanyakan dari mana saja Putri Won selama ini. Apakah dia tidak ingin makan? Dami membawa Hari ke kamarnya. Hari menjawab bahwa dia bukanlah Putri Won. Semirip apapun itu, dia adalah Hari. Dami justru mengira jika itu hanya candaan.
Sehingga kemudian Dami menyuruh Hari untuk bercermin. Dalam hati Hari berkata jika dia memang mirip dengan Putri Yuwon. Ketika Hari hendak bertanya pada Dami, rupanya Dami sudah hendak keluar dan menutup pintu kamar tersebut. Dami mempersilahkan Putri untuk beristirahat. Hari akhirnya mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi padanya. Hari merasa pusing dengan semua itu dan merebahkan tubuhnya sambil melihat ke jendela. Hari pun mengkhawatirkan keadaan Duri, Kang Lim, dan juga Shinbi. Hari kemudian memutuskan untuk pergi dari istana agar dapat menemui teman-temannya. Sementara itu, Kang Lim, Duri, dan juga Shinbi sedang membicarakan tentang apa yang terjadi. Duri merasa jika mereka memang benar-benar berada di dinasti Joseon. Shinbi berpikir mengapa Gembi melakukan ini pada mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang dari luar yang meminta izin untuk masuk. Shinbi pun langsung bersembunyi di keranjang. Rupanya dua orang itu mengantarkan makanan untuk mereka. Tanpa sungkan Duri kemudian langsung melahap makanan itu, guys. Tak lupa juga Kang Lim mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tersebut. Kang Lim juga menanyakan tentang laki-laki yang bertopeng yang bertarung dengannya tadi. Namun rupanya mereka juga tak begitu tahu tentang sosok bertopeng tersebut. Yang mereka tahu, sosok bertopeng itu selalu membuat keributan di mana-mana. Dan jika seseorang terkena topengnya, maka akan berubah menjadi aneh. Kedua orang itu kemudian mempersilahkan Kang Lim dan juga Duri untuk makan. Kemudian mereka pergi. Shinbi pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Kang Lim kemudian menjawab jika yang pertama kali akan dilakukan adalah mencari keberadaan Hari pastinya. Shinbi kemudian menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan Hari. Dan akhirnya mereka tahu jika Hari berada di istana. Namun yang membuat mereka bingung adalah kenapa Hari bisa berada di istana tersebut. Kang Lim kemudian hendak ke istana itu saat itu juga sendirian. Namun Shinbi kemudian mencegahnya. Shinbi mengingatkan jika sekarang mereka sedang berada di dinasti Joseon. Dan yang pastinya di istana itu banyak para prajurit. Dan Kang Lim bisa saja akan ditangkap oleh mereka. Shinbi pun kemudian menyalahkan Gembi karena Gembi mereka ada di sana. Duri memiliki ide agar mereka bisa menemui Gembi. Namun mereka tak tahu keberadaan Gembi ada di mana pada zaman itu. Seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan mereka dan melihat Shinbi. Dia pun akhirnya meminta ampun pada Shinbi. Duri menduga jika laki-laki itu pernah melihat goblin sebelumnya. Dia kemudian menyapa Shinbi dan mengatakan selamat datang di desa goblin. Pria itu mengatakan jika semua goblin berada di puncak gunung Bukamsam. Akhirnya Shinbi dan kawan-kawan mendapatkan petunjuk nih guys. Sementara itu di tempat lain, Yurang sedang tertidur pulas dan di hadapannya Putri Yuwon diikat tangannya. Putri Yuwon tersadar dan terkejut melihat Yurang. Putri berusaha melepaskan ikatan di tangannya menggunakan pisau kecil miliknya. Kemudian ia berjalan pelan dan keluar dari tempat itu. Namun rupanya banyak orang-orang yang sedang beraktivitas. Kemudian ia dihampiri oleh anak perempuan dan bertanya, "Kau sudah sadar, Tuan Putri?" Anak itu juga mengatakan jika ada seseorang yang sedang menunggunya dan menunjukkan keberadaan orang itu. Ia kemudian membawa Putri Yuwon ke sana. Di dalam tempat itu ada seseorang yang menyuruh Putri masuk. Akhirnya Putri Yuwon masuk. Ada seorang laki-laki di sana dan Putri Yuwon bertanya padanya, kenapa dia melakukan hal itu. Saat pria itu menoleh ke Putri Yuwon sangat terkejut. Wah, semakin penasaran kan? Siapakah sebenarnya orang itu? Untuk kelanjutannya akan ada di review berikutnya ya guys.